Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ismail di sini. Kita akan belajar bersama mengenai tajwid. Nah, untuk itu mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat nantinya. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Iya, selamat sore buat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya dan saudara-saudara semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang bacaan idhar. Masih ingat ya, idhar halqi. Idhar halqi hurufnya ada 6. Jadi hurufnya ada 6. Apabila nun sukun atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan huruf 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Itu disebut bacaan idhar halqi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yang nomor 2 ini. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bi gunnah artinya dengan dengung. Nah, di sini idgham itu memasukkan, bi gunnah dengan dengung. Hukum bacaan disebut idgham bi gunnah, yakni apabila ada nun disukun atau juga tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4. Jadi idgham bi gunnah hurufnya itu ada 4. Nah ini ya, hurufnya ada ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Berikut ini adalah 4 huruf dari idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu nun disukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan. Dan juga dengan mendengung. Jadi cara membaca idgham bi gunnah yaitu nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya. Maksudnya sesudahnya itu sesudah nun sukun atau tanwin ini ketemu ada huruf 4 ini. Nah, ini nanti disebut bacaan idgham bi gunnah. Dimasukkan dengan mendengung. Nah, berikut contoh dari bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada nun disukun bertemu dengan ya. Coba dibaca ya. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Nun disukun ini dianggap tidak ada tapi dimasukkan ke huruf ya-nya. Dan ya-nya ditasydid. Nah, ini kan nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan dengan mendengung. Jadi nun disukun ini
dimasukkan ke dalam huruf ya nih. Ya-nya ini menjadi ya tasdid dan dibacanya juga mendengung. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Iya, mudah bukan? Itu contoh dari nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kemudian ada ketika ada huruf nun disukun bertemu dengan huruf nun. Nah, ini cara membacanya juga sama. Nun yang pertama ini dimasukkan ke nun yang kedua atau huruf yang sesudah dari nun sukun ini. Jadi ditasdidkan di sini. Bagaimana cara membacanya? Dibaca lan nasbira ala, lan nasbira ala, lan nasbira ala. Jadi nun disukun yang pertama ini seperti tidak ada, langsung masuk ke huruf nun yang kedua ini dan ditasdidkan sambil didengungkan. Jadi idgham bi gunnah masuk dengan didengungkan. Contoh selanjutnya yaitu nun disukun bertemu dengan huruf mim. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf mim. Nun disukun ini seperti tidak ada ya. Dimasukkan ke huruf mimnya. Mimnya ditasdidkan. Dibaca bagaimana itu? Dibaca mim mislihi. Seperti ini. Ini kalau dilatinkan ya. Mim mislihi, mim mislihi. Jadi dimasukkan mimnya, tidak dibaca min mislihi, tapi mim mislihi. Jika ada yang baca seperti ini, ya ini tidak boleh. Yang harusnya dibaca mim. Jadi nun sukun seperti tidak ada dimasukkan ke huruf mim dan ditasdidkan sambil didengungkan. Contoh selanjutnya nun sukun ketemu dengan huruf wawu. Cara bacanya adalah miwaliyin, miwaliyin. Tidak boleh dibaca min waliyin, tapi bacanya miwaliyin. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari nun disukun. Coba sekarang kita di contoh berikutnya. Ketika tanwin, iya, tanwin, fathah tanwin di sini, fathah double ya, garisnya rangkap, bertemu dengan huruf ya. Ini. Di sini ada fathah tanwin ketemu huruf ya. Cara bacanya dimasukkan ke ya-nya. Kalau ini tulisannya khairon, terus kemudian yarohu. Tidak dibaca khairon yarohu, tapi bacanya khairoyyaroh, khairoyyaroh, khairoyyaroh. Ya, huruf kha itu di ngorok ya. Ada di tenggorokan kha, kha. Khairoyyaroh. Ya, seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu fathah tanwin bertemu dengan huruf nun. Nah, seperti ini. Contohnya idzaman nahirah, idzaman nahirah, idzaman nahirah. Yang mana yang idgham bi gunnah? Yang ini. Fathah tanwin, sesudah fathah tanwin ada nun. Jadi tidak dibaca idzaman nakhirah. Apa maksudnya? Tidak dibaca idhar, tapi dibacanya sambil didengungkan, ditahan ke nunnya, ditasdidkan. Idzaman nakhirah. Seperti itu. Contoh selanjutnya, fathah tanwin bertemu dengan huruf mim. Tulisannya masalan maba'udhotan. Bagaimana cara bacanya? Ini loh. Idgham bi gunnahnya. Dibaca masalam ma ba'udatan, masalam ma ba'udatan. Nah, ini fathah tanwin ketemu huruf mim. Sesudah fathah tanwin ketemu huruf mim. Jadi diingat-ingat ya, meskipun di sini bukan lam alif,
Tapi huruf yang lain yang penting fathah tanwin atau kasrah tanwin atau dhamma tanwin ketemu huruf yani mau ya. Ya, non, huruf non kok gini? Huruf non, ya, huruf mem dan huruf waw. Yani mau. Nah ini kalau disingkat ya, yani mau. Hurufnya idgham bi gunnah. Jadi apabila ada tanwin atau non sukun ketemu huruf ini maka disebut idgham bi gunnah. Lanjut di contoh selanjutnya, fathah tanwin ketemu huruf wawu. Fathah tanwin ketemu huruf wawu. Di sini ada masalan wa nasiya. Membacanya tidak masalan tapi dimasukkan ke huruf wawunya. Masalau wa nasiya. Masalau wa nasiya. Contoh selanjutnya, ketika ada kasrah tanwin ketemu huruf ya. Nah ini. Jadi dibaca dengung ya. Masih diingat, didengungkan, dimasukkan dan didengungkan. Wasiyati yusin. Wasiyati yusin. Ini di sini. Kasroten ketemu ya. Seperti dimasukkan ke ya-nya nih, tidak wasiyatin yusina, tapi wasiyati yusin. Ditekankan ke huruf ya-nya. Wasiyati yusin. Seperti itu cara membacanya, idgham bi gunnah. Contoh selanjutnya kasrah tanwin ketemu huruf nun. Bacanya ila syai'in nukur. Ila syai'in nukur. Mana idgham bi gunnahnya? Ini. Kasrah tanwin ketemu huruf nun. Kasrah tanwin ketemu huruf nun. Ila syai'in nukur. Nah, itu. Contoh selanjutnya kasrah tanwin ketemu huruf mim. Kasrah tanwin ketemu huruf mim. Bacanya qarnim makkannahum. Qarnim makkannahum. Qarnim makkannahum. Seperti itu. Contoh dari bacaan idgham bi gunnah, kasrah tanwin ketemu huruf mim. Nah, itu. Dilanjutkan kasrah tanwin ketemu huruf wawu. Contohnya di sini mana? Ini. Kasrah tanwin, sesudah kasrah tanwin ada wawu. Wasilati walaham. Wasilati walaham. Ya. Wasilati walaham. Dimasukkan ke wawunya. Tidak dibaca wasilatin walahamin, bukan. Wasilati walahamin. Kemudian dhamma tanwin ketemu huruf ya. Hayatu ya ulil albab. Mana? Ini loh idgham bi gunnah. Dhamma tanwin ketemu huruf ya. Nah, ini dhamma tanwin ketemu ya. Haya, ini dua harokat, tun ya, tun dhamma tan ketemu ya, dimasukkan tuyya. Hayatu ya ulil albab. Seperti itu ya. Itu bacaan apa? Idgham bi gunnah. Selanjutnya dhammatain ketemu dengan huruf nun. Di mana contohnya? Ini. Nah, dhamma tanwin ketemu huruf nun. Ya, dhamma tanwin ketemu huruf nun. Bacanya bagaimana? Hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Nah, itu contoh dari bacaan idgham bi gunnah. Kenapa disebut idgham bi gunnah? Ya, karena dhamma tanwin ketemu dengan huruf nun. Ini.
Nah, itu. Selanjutnya dhamma tanwin ketemu dengan huruf mim. Mana? Contohnya ini. Dhamma tanwin ketemu huruf mim. Bacanya wa ajalum musamma. Wa ajalum musamma. Itu. Wa ajalum musamma. Ya. Ini guna, ini juga guna. Wa ajalum musamma. Ya. Contoh berikutnya. Dhamma tanwin ketemu huruf wawu. Bacanya mutahharatu wahum. Mutahharatu wahum. Tidak dibaca mutahharatun wahum, tapi dimasukkan tunnya ini, dhamma tanwinnya masuk ke wawu. Jadi di sini dibaca dhamma biasa, dimasukkan ke sini. Mutahharatu wahum, seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat ya, nun disukun atau tanwin, fathatain, fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammatain. Jika ketemu huruf ya, nun, mim, dan wawu. Mohon maaf tulisannya agak panjang karena memang pakai mouse, tidak ada mousepadnya. Ya, apabila nun disukun atau tanwin, sesudah nun sukun atau tanwin ketemu ya, nun, mim, wawu. Huruf ya atau nun atau mim atau wawu, maka disebut bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, gunnah artinya dengung, dimasukkan dan didengung. Itu idgham bi gunnah. Cara mudah menghafal huruf idgham bi gunnah dibaca begini. Ya, ni, ma, hu. Ya ni mau. Ya ni mau. Ya nun mim wawu. Itu huruf idgham bi gunnah. Tapi diingat ya, akan tetapi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tersebut di atas dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat, maka bukan dibaca idgham. Tidak dibaca sebagai bacaan idgham, tidak dimasukkan dan tidak ditasdidkan. Bahkan harus dibaca terang dan jelas atau idhar wajib. Nah, di sini ya, bacaan idhar wajib. Kembali lagi, nun disukun atau tanwin, jika ketemu ini ya, nun, mim, wawu, itu bacaannya adalah bacaan idgham bi gunnah, kecuali jika dalam satu kata atau satu kalimat, maka disebut bacaan idhar wajib. Maksudnya bagaimana? Kalau ini misalkan ini contohnya mutahharatun wahum. Ini ada 2 kata di sini. Di atas ya, mutahharatun, ada wahum. Saya tak hapus dulu ya. Nah, di sini ada mutahharatun, ada wahum. Ini ada 2 kata di sini. Ya. Ada 2 kata. Jadi ini memisahkan 2 kata. Itu termasuk bacaan idgham bi gunnah. Tapi jika dalam satu kata, seperti contoh di bawah ini, nah, ini disebut idhar wajib karena dalam satu kata. Contoh di sini ada bunyanun. Bunyanun ini satu kata, tidak boleh dibaca buyanun, tapi dibaca idhar bunyan. Nah, seperti itu ya. Harus dibaca bunyanun, tidak boleh dibaca buyanun. Itu idhar wajib. Kenapa? Ya karena satu kata. Maksudnya bun, kalau ditinggal saja bun terus kemudian yan, ya tidak ada maknanya.
Karena memang bunyanun itu satu kata dan mempunyai satu makna. Kalau contoh di atas tadi kan ada misalkan miwaroihim, ada tulisan min, ada waroihim. Ada min, itu punya arti sendiri, waroihim punya arti sendiri. Kalau bunyanun, ada bun, ada yan, ya tidak bisa karena bunyanun itu punya makna sendiri. Ya. Maka di sini bunyanun karena satu kata dibaca idhar wajib. Contoh lagi di bawahnya, qinwanun. Bacanya qinwanun, tidak boleh dibaca kiwanun. Meskipun kayak lo, ini kan non mati ketemu wawu. Iya, ini non mati ketemu wawu. Tapi dalam satu kata atau satu kalimat maka dibacanya idhar wajib. Jika beda kata maka idgham bi gunnah. Seperti itu. Selanjutnya dunya. Dunya. Maka dibaca dunya. Tidak boleh dibaca duya. Itu. Jadi dunya tidak dibaca duya. Kenapa? Karena ini beda. Karena ini dalam satu kata, satu kalimat. Dunyan. Ya, dunya. Dibaca dunya, tidak bisa dibaca duya. Nah, ingat ya. Coba kita kembali lagi, idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan dengung, ya. Idgham artinya masukkan atau mentasydidkan, bi gunnah artinya dengan mendengung. Jadi idgham bi gunnah itu memasukkan dengan mendengung. Bagaimana kejadian dari idgham bi gunnah? Yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu yani, mau, ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Kecuali jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu dalam satu kata atau satu kalimat, maka disebut idhar wajib. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Mohon dikoreksi, kita di sini belajar bersama-sama. Kalau ada yang salah silakan tulis di kolom komentar, ya. Kita belajar bersama, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.